Oke, selamat datang kembali Manggis Crew di Free Fire Tactic episode keempat. Nah, kali ini episode keempat ini gue bisa bilang episode spesial. Kenapa? Karena mungkin videonya bakal lebih durasinya dari 10 menit kayak biasanya ya. Kayak di Free Fire episode 2 sama 3. Mungkin teman-teman yang udah nonton. Karena kenapa? Kali ini gue pengen bahas satu match full. Mungkin gak full, kayak dari satu match gue bakal bagi beberapa fight aja. Cuma tim yang kita bahas adalah EVOS Roar atau EVOS Esport. Kenapa dia? Karena di beberapa hari yang lalu di Free Fire Master League tentunya mereka sempat dapetin momen ketika mereka buyah itu dengan 22 kill. Wah, itu kayak dari gue pribadi bikin apa ya? Bikin gue jadi excited lagi karena ngelihat kangen juga gitu keganasan EVOS Roar pada zaman-zaman dulu dan mereka berhasil mengulangi kesuksesannya pada hari itu gitu. Nah, seperti apa videonya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung lanjut aja. Let's go. Oke, sebelum kita masuk ke konflik pertama atau ke fase war pertama dari EVOS Roar itu sendiri ya, gue pengen ngingetin ke teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin lonceng notifikasi karena biar setiap gue upload konten baru kalian selalu dapat notifikasinya via email. Dan kalau misalkan kalian suka juga video-video Free Fire Tactic ini, jangan lupa support gue dengan cara follow sosial media gue di Instagram dan juga Facebook. Kalau misalkan kalian pengen kasih masukan-masukan atau kayak bikin video ini, bikin video itu, bang, video ini bang, bisa langsung aja DM gue di Instagram. Oke? Nah, untuk yang pertama, gue pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau dari EVOS sendiri atau rotasi EVOS sendiri itu bisa gue bilang ini old play-nya mereka banget atau kayak klasiknya mereka banget. Kenapa? Karena bisa dilihat teman-teman di sini, ini mungkin agak tutupan, sorry ya. Ini gue pause aja. Jadi saat mereka turun pun atau di parasut pun itu memang mereka tuh hobi banget nge-split jauh. Mungkin ini kalau bisa gue bilang sangat beresiko atau beresiko tinggi. Kenapa? Karena bisa aja member yang melakukan split dari pemain EVOS ini gampang banget diculik gitu. Cuma kita tahu sendiri EVOS Mr. 05 ini adalah salah satu player yang bisa gue bilang player yang unbeatable atau kayak susah banget untuk dikalahin, susah banget untuk dijatuhin gitu, bahkan untuk seorang Mr. 05 pun gitu. Nah, dengan melakukan play seperti ini, gue ngerasa kayak ini gue flashback sama beberapa play-playnya EVOS Roar yang dulu pada saat di Free Fire World Cup gitu. Bahkan play seperti ini atau nge-split jauh seperti ini itu sebelum mereka join ke EVOS Roar atau sebelum mereka diakuisisi oleh EVOS Roar, waktu pada saat mereka masih main di Capital Esport, waktu masih ada Manai pada saat itu. Nah, itu mereka udah hobi banget melakukan hal ini. Cuma yang gue tahu adalah mereka melakukan split seperti ini itu ketika mereka udah full equip atau ketika melakukan rotasi atau pada saat mereka ingin melakukan inisiasi penyerangan ke dalam satu teritori atau satu obstacle yang dimana isinya tuh udah ada orang gitu, kayak mereka pengen ngerebut gitu. Nah, split jauh seperti ini tuh memang udah ciri khas banget untuk para pemain dari EVOS Roar itu sendiri. Nah, yang uniknya adalah di sini dengan member yang kalau bisa gue bilang udah bukan baru lagi ya, EVOS Abu dan juga Street yang harusnya mereka udah bisa beradaptasi dan bermain atau memainkan perannya dengan sangat baik gitu. Nah, ini gue pengen ngebahas sedikit posisi turun mereka yang kalau bisa gue bilang sangat berani, dan gue apresiasi banget dengan kepercayaan diri dari Mr. 05 yang pengen ngambil beberapa lootingan Mas Elektrik di waktu yang cepat, dipangkas, abis itu regroup ke teman-temannya. Nah, seperti apa konfliknya? Langsung aja ke konflik pertama. Let's go. Oke, gue pengen intermezzo sebentar ya sebelum kita masuk ke konfliknya yang bener-bener konflik nih. Di saat Rosugo dan Boom ID atau Boom Esports sedang melakukan fight, itu kalau misalkan teman-teman lihat nih di pojok kanan nih, bentar lagi ada notifikasi dari Mr. 05 yang tadi ngelut di Mars Electric. Itu dia pangkas timing lootingnya dengan cepat, terus tiba-tiba bisa knockdown satu pemain dari nih, ini. Nah, ini Mr. 05, bayangin dari Mars Electric looting sedikit dapat scar, langsung lari naik zipline ke arah teman-temannya untuk ngebantu kayak di sini memang ada satu squad gitu pada saat turun. Karena kenapa pada saat di parasut pun mereka emang udah lihat ada 4 orang player yang turun ke arah Sentosa dan di sana korbannya adalah Jody Pen. Nah, yang mau gue jelasin kecil di momen ini adalah gimana respectnya para pemain EVOS ketika melihat satu tim full yang masih berempat yang sedang melakukan sesi looting, di mana mereka benar-benar pangkas waktu looting mereka untuk menaikkan tempo permainan dari tim mereka itu sendiri. Apakah tim mereka ini bisa siap untuk melakukan early fight atau enggak? Dan Mr. 05 berhasil menunjukkan hal itu gitu dan memberikan pengetahuan ke kita semua kalau sesi looting itu memang harus dilakukan pada saat looting. Cuma itu bisa diganti strateginya ketika kita pengen bermain lebih
lebih memacu adrenalin atau lebih kayak early fight-nya tuh lebih ditimbulkan lagi. Dan Mr. 05 berhasil melakukan hal itu dengan tentunya komunikasi dari 3 temannya yang udah siap, yaitu Abu, Street, dan juga Sam 13. Oke, kita lanjut ya ke konflik awal. Oke, sekarang kita udah sampai di konflik atau fight awalnya dari EVOS Roar itu sendiri, yaitu melawan GGWP ID Soekarno, di mana ada Rastis, Maybe, Grot, dan juga Mandrong tentunya. Nah, di sini kita nontonin dulu ya sebelum gue bahas atau gue ulik kenapa EVOS bisa meratakan tembok baja dari GGWP ID. Yuk kita nonton dulu. Wah, Mandrongnya salah langkah. Nah, Streetnya miskom. Bisa Rastis sendiri yang kalau bisa gue bilang udah nggak bisa, udah do nothing lagi ya, udah bener-bener dia ke pojok jadi dalam rumah. Abis itu udah nggak ada jalur lari lagi, sementara itu kayak pintunya juga tadi ketutupan sama Street. Oke, kita mulai masuk ke pembahasan. Nah, gue pengen mulai dari formasinya EVOS Roar terlebih dahulu. Ingat tadi di video pembuka itu gue sempat ngejelasin kalau EVOS Roar itu hobi banget, bukan hobi sih, itu kayak ciri khas mereka tuh emang suka banget nge-split jauh ya. Dan kalau bisa gue bilang itu resikonya tinggi. Kenapa resikonya tinggi? Karena meta yang bergerak sekarang itu bukan ke arah sana, but this is EVOS. EVOS Roar tuh senang banget break the meta gitu. Mereka tuh create their meta, create their own meta gitu. Kayak mereka bikin metanya sendiri, mereka main sesuka hati mereka dan it work, dan itu berhasil gitu. Nah, ini gue pengen bahas dulu dari segi taktiknya, bukan taktik siapa namanya, formasinya mereka ya. Ngelihat gimana ada satu player EVOS yang itu posisinya jauh banget. Ini gue yakin kayak 80 sampai 100 meter ke atas atau 70 sampai 90 meter ke atas nih. Ini gue gak tahu ini siapa nicknya, but formasi yang mereka lakukan untuk mengurung para personil dari GGWP ID Soekarno itu pas banget. Ngelihat ada satu orang di belakang ini teman-teman, kalau kalian teman-teman perhatiin, itu ada satu orang player EVOS yang menunggu cukup sabar di balik patahan-patahan. Ini rumah 3 yang di pick, itu kan di samping kirinya ada patahan tuh yang ada batu ke arah foto. Nah, itu dimanfaatkan dengan sangat baik oleh salah satu personil ini. Nih gue nggak tahu nih ini Mr. 05 atau Sam 13. Nanti kita lihat di video yang berjalan ya. Nah, ini gue nggak tahu siapa, but dia mainin perannya dengan sangat baik, dan itu juga diperlakukan oleh Abu dan Street untuk menarik perhatian keempat pemain dari GGWP nih. Kita jalanin set, Abu berhasil mendapatkan Mandrong, yang kalau bisa gue bilang Mandrong sendiri salah ambil langkah. Dia tahu musuhnya ada di depan, atau mungkin gak tahu, at least informasi dari teman-teman yang udah pecah perangnya itu bisa menginformasikan kalau di rumah sebelah tuh ada musuh. Dan bukan keputusan yang sangat baik untuk siapapun, bukan Mandrong aja, siapapun para pro player atau player yang sedang bermain di turnamen untuk membuka kayak memberikan memberikan vision kepada musuh dan memberikan karakternya untuk ditembaknya secara gratis dari sisi yang lurus. Ini sisi lurus atau sisi terbuka, dan itu bukan hal yang bagus ketika kayak lu tahu atau lu dapet informasi dari temen di rumah seberang ada musuh nih, habis lu kayak selonong boy atau masuk gitu aja dari sisi terbuka, apalagi lu nggak punya glue, dan itu bukan sesuatu hal yang bagus. Nah, ketika Abu pecah perangnya, berhasil melakukan atau knockdown Mandrong, di sini muncullah personil tadi nih, personil misterius yang dari arah patahan. Sementara itu Street dengan M1873-nya lagi coba memberikan pressure terhadap Maybe yang dari arah kanan. Nah, siapa sih itu? Oh, Mr. 05. Berarti yang ini Sam 13 nih yang datang dari arah jauh. Nah, kalau diinget tadi ya, pada saat turun Mr. 05 lah yang nge-split. Dan pada saat udah mereka melakukan sesi looting, abis itu udah pindah dari Sentosa ke arah pick lewat zipline, tentunya dari kota tua ke pick bawah ke rumah 3. Nah, itu mereka juga melakukan split dengan hal yang sama. Sam 13-nya ditinggal, abis itu 2 pemain yaitu Abu dan juga Street udah ngamanin satu obstacle atau satu teritori, dan Mr. 05-nya nggak ada di dekat mereka. Kenapa nggak ada di dekat mereka? Karena ciri khas dari EVOS Roar itu sendiri ya, antara Sam 13 dan juga Mr. 05 itu memang selalu kayak muncul dari sudut pandang atau sudut vision yang gak ditebak sama musuh. Ketika musuh lagi sibuk dengan dua-duanya atau lagi sibuk dengan ngebuat pertahanan 4-1 squad utuhnya, itu kayak EVOS emang senang banget nge-split. Dulu pada saat waktu zamannya Mane dan Cupai itu juga sama. Kayak 13 sama si Mr. 05-nya itu muncul dari arah yang bisa dibilang gak
orang lain kira gitu. Itu mereka bener-bener kayak belajarnya tuh dari mekanik pribadinya juga tuh emang udah berbekal banget gitu. Jadi even mereka dilepas pun teman-teman setimnya tuh udah nggak ragu gitu. Nah, di sini Rastis udah langsung ngambil kanan, habis itu mencoba melakukan flanking ya. Ini ya inisiasi bagus banget dari Rastis. Ingat kalau misalkan teman-teman nonton di episode ketiga antara GGWP dan Bumaidi, itu Rastis juga melakukan hal yang sama, di mana Rastis muncul dari sisi buta juga, lalu mencoba melakukan inisiasi membalikan keadaan atau melakukan counterplay. Tapi dari sini datanglah Sam 13 nih. Perhatikan lagi di minimap, ini ada Sam 13 yang datang dari belakang, yang kayak seolah-olah tuh di fight ini antara GGWP dan EVOS tuh EVOS udah tahu kalau bakalan ada musuh yang mencoba flanking atau mencoba melakukan counterplay, abis itu ditutup sama Sam 13. Nah, itu bisa gue bilang kayak satu fight yang bener-bener cerdik banget, clean banget dari EVOSOR itu sendiri. Nah, itu baru konflik pertama. Di sini gue bakal ada konflik kedua dan konflik ketiga, dan durasi videonya mungkin agak lama juga ya. Jadi tonton sampai habis ya teman-teman, dan kita bakal langsung lompat ke konflik kedua. Let's go. Oke, ini udah masuk di fase konflik kedua, di mana EVOS datang. Ini kalau misalkan teman-teman ngeliat minimap ya, ini EVOS datang dari arah rumah sabun Pick, di mana mereka tadi bisa melakukan konflik di rumah Pick 3 bawah. Mereka bawa kaleng kayak naik sebentar aja, karena ini juga di dalam zona ya. Tadi kalau misalkan teman-teman lihat di konflik pertama atau fight pertama, itu sempat dimunculin minimap sama observernya, dan itu EVOS dapet 2 kaleng kalau gue nggak salah, karena mereka datangnya bersamaan, atau mungkin kayak dapet naik monster truck ya, karena di sini mereka datangnya juga cepet banget. Nah, ketika mereka, nah ini nih ada mobil nih, gue nggak tahu mereka naik apa ya. Nah, di sini kita nonton dulu aja ya gimana cara mereka bisa meratakan XCN yang udah ada di bawah. Abis itu mereka kayak bisa moving turun, walaupun ada beberapa konflik juga yang merugikan mereka, tapi mereka bisa balik lagi. Oke, kita tonton dulu, nanti gue jelasin hal-hal menariknya. Karena di sini kalau bisa gue bilang ini salah satu play yang sangat profesional mereka pertunjukkan, karena mereka respect dengan musuh mereka, lalu mereka juga respect sama teammate mereka, bahwa mereka harus banget ngejaga timnya ini utuh berempat sampai buyah gitu. Nah, gimana caranya ketika teammate knock, abis itu masih bisa di revive kembali. Nah, ini mereka pertontonkan. Oke, kita tonton dulu. Lihat, mereka nge-spray ke arah yang sebenarnya nggak perlu. Fungsinya untuk apa? Nanti bakal gue jelasin. Nah, di sini ada monster truck yang coba dihancurin sama 05, cerdik banget. Gue selalu suka kayak hal-hal detail ya yang mereka perhatikan itu untuk mematikan langkah dari target yang mereka keker gitu, atau mereka incar gitu. Kayak ngancurin mobil, ngancurin glue wall, terus beberapa supply atau summon airdrop yang udah mereka keker atau mereka bidik. Jadi kalau misalkan ada orang keluar tuh bisa langsung dihajar gitu. Itu hal-hal detail yang mungkin teman-teman survivor pengen turun ke turnamen tuh harus diperhatikan ya, karena hal-hal seperti itu yang bisa mematikan langkah target kalian gitu. Nah, di sini masih sabar banget. Nah, ini dia nih hal yang menarik. Sam 13 lagi-lagi melakukan split position dengan sangat jauh. Mungkin teman-teman ada juga yang belum tahu kalau shot call atau shot caller atau pemberi perintah atau orang yang melakukan komando di dalam tim itu adalah Sam 13 gitu, atau dulu namanya Mr. 13. Nah, ini sangat berisiko. Kenapa? Kalau misalkan Sam 13-nya keculik, itu bakal sulit banget untuk timnya. Tapi apa mereka lakukan? Kita tonton dulu. Nah, ini coba ngamanin satu rumah L ya di bagian bawah. Fungsinya kayak bisa jadi opsinya gitu, karena mereka posisinya nggak terlalu menguntungin juga. Jadi kayak gue coba cek dulu deh. Nah, di sini Sam 13 lagi-lagi melakukan hal yang gue suka banget, dimana dia nyulik satu mobil punya XCN buat dihancurin, buat diratain. Karena fokus mereka adalah untuk ngeratain hal yang musuh yang ada di depan gitu. Dan sementara itu ada Sip X9 dari Rosugo yang melontarkan tembakan menggunakan M60-nya, dan itu kedengeran sama Sam 13. Nah, di posisi ini perhatikan, di sini Sam 13 ngedengar suara tembakan para pemain dari Rosugo, langsung bergerak gak pakai lama. Lihat, di sini udah ada satu orang yang bergerak untuk mematikan langkah Sip 9. Lalu si Sam 13 sendiri ambil satu posisi dan nungguin
nungguin target dari yang ditembak sama si Zip9 ini. Mungkin kayak SM13 gak tahu ya, yang ada di atas tuh siapa dan yang ditargetin tuh siapa gitu. Karena di klien ini yang gue tahu, kalau para pemain melakukan knockdown atau melakukan kill, itu dia nggak bisa lihat nickname dari korban yang dia ambil gitu. Makanya di sini SM13 cukup nunggu aja, dan apa yang dilakuin adalah berusaha melakukan prediction ketika Zip9-nya coba melakukan moving, dan bukan itu targetnya. Karena kenapa? Masih ada teman-temannya di sini di bagian bawah ini. Itu informasi yang dikirimkan ke temannya, lalu yang dia incar adalah target yang diincar musuhnya tadi gitu. Nah, ini udah melakukan moving, splitnya benar-benar jauh sih. Dan sementara itu, pada saat mereka ngincar 2 orang ini, Mr. 05 langsung masuk untuk ngambil posisi ke dalam zona. Sumpah, ini unpredictable banget. Gimana melihat mereka dengan percaya diri ya. Gue nggak ngerti lagi sini, gue udah mind blowing. Mereka nge-split ini jauh banget, sumpah. Ini aja dari si SM13 ke EVOS ke Abu sama Street aja itu bisa 60-70 meter gitu. Nah, di sini Abu sama Street udah langsung ngunci si Zip9 karena tadi informasinya udah nyampe. Nah, ini kalau bisa teman-teman lihat ya. Gila. Ini 13 sama 05 sama EVOS Abu dan Street itu kalau bisa gue bilang apa ya, tingkat PD-nya tuh udah luar biasa ya. Kayak mereka tuh bener-bener nikmatin turnamen ini gitu. Padahal mungkin kalau teman-teman kayak aduh gue turnamen aja tuh suka mental suka down, kadang suka gemeter gitu. Tapi kalau kita belajar ya dari para pemain EVOS ya, ngelihat mereka menikmati gamenya, menikmati apa ya, atmosfer turnamennya itu gokil banget sih. Gue kayak ngelihat mereka kayak gini tuh, kalau dari sudut pandang gue sebagai shotcaster, gue ngerasa kayak wah, nih orang udah PD-nya sih udah sampai tingkat santuy gitu, udah nge-slow. Nah, ini dengan disiplin lagi, Abu sama Street itu udah langsung join ke Mr. 05. Karena kenapa? Walaupun Mr. 05 sudah dapat zona, itu gak bisa ternyata mereka naik ini ya, naik apa namanya, kaleng sportnya. Nah, ini kita bakal di-distract dulu sama Siren. Meanwhile, si EVOS-nya ini sedang melakukan rotasi gitu. Nah, SM13-nya masih ditinggalin. Nah, di sini udah mulai masuk nih. Ini teman-teman perhatiin di sini ya, SM13-nya keculik sama XCN. Nah, di sini kalau gue nggak salah sempat diganti juga sih kameranya nih. Mr. 05 juga udah dapat XCN. Terus kan tadi tim SM13-nya kenok nih. Nah, di sini yang bisa gue bilang, di sini yang bisa gue bilang keprofesionalan dari para pemain EVOS, di mana mereka respect sama musuhnya, lalu respect juga sama teammate-nya yang harus mereka jaga utuh berempat sampai buya. Gimana caranya? Perhatikan. Ini kalau kita mundur dikit ya, kita perhatiin notifikasinya ya, karena kameranya lagi ke Siren sama Boom ya. Nah, ini ketika SM13 berusaha jalani di sini di minimap, itu dia sampai di satu titik skakmat yang gampang banget dikenokin sama tim XCN. Nah, ketika SM13-nya kenok, itu ada satu player EVOS yang coba berjalan. Ingat tadi mereka ada berempat ya. Ketika Mr. 05 mengamankan satu batu di di dalam zona, itu Abu sama Street mencoba datang dari atas. Lalu SM13 lah yang mencoba inisiasi. Terus ketika mereka berada di satu titik, mereka nyilang. Mereka nyilang yang tadinya EVOS Abu sama Street, lalu mereka Abu sama Streetnya join ke 05, 13-nya inisiasi ke arah XCN, 13-nya kenok, Abulah yang dikirim untuk jalan, lalu Mr. 05 sama si Street itu memberikan backup fire ke arah yang sekiranya XCN bakal melakukan decoy dari sana. Nih, perhatikan. Nih, Street sama 05 tentunya ngasih backup fire yang bagus banget sampai Abu bisa turun ke bawah pakai kalengnya dengan aman dan ngambil satu teritori. Ini gue gak tahu ya, ini kalengnya si SM13 atau kalengnya Abu ya. Karena kalau tadi kita lihat SM13 pun datang ke bawah tuh dengan kecepatan yang gak normal ya. Itu berarti dia kayak naik vehicle atau apapun itu ya. Gue juga nggak tahu dia turun ke bawahnya naik apa. Nih, di sini ada kaleng hitam atau mobil sport yang gue rasa kayak punya Abu sih, karena tapi tadi SM13 juga ini. Apa punya SM13 ya? Mungkin punya SM13. Kita anggap aja punya SM13 ya. Lalu Abu turun bukitnya tuh di backup fire sama ini. Nah, kita mulai masuk ke short fight atau short range fight atau short range perang jarak dekat. Nah, di sini setup dari granatnya Abu juga cantik banget nih. Gua agak pause sedikit ya. Kita pelajarin movingnya EVOS yang sangat rapi. Tadi
Abu pada saat turun bukit yang dimana gampang banget buat ditarget sama player XCN, itu diberiin BK Fire sama si 05 dan juga Street. Nah, ketika satu orang dari XCN kenok, yang itu berarti memberikan waktu tambahan untuk EVOS bisa melakukan moving atau rotasi, itu dipakainya juga rapi banget. Perhatikan teman-teman, di beberapa video gue sebelumnya itu gue udah sempet ngasih tahu juga ke kalian kalau switching itu penting, dan ketika moving itu penting banget untuk memberikan informasi dan ada komunikasi yang berjalan di antara kalian dan teammate kalian kalau kalian pengen moving gitu. Dikasih informasinya supaya bisa dilakukan backup fire. Yang gue sukanya adalah Mr. 05 di sini sabar banget. Ini gue gak tahu Mr. 05 pas Street ya yang di atas ya. Itu siapapun itu yang ada di atas itu bener-bener sabar banget. Sampai akhirnya Abunya bisa nge-heal, Sam 13-nya Street ternyata. Street yang ditugaskan untuk melakukan backup fire. Nah, setahu gua di waktu Street masih di DG itu dia adalah seorang raser ya, tapi di EVOS Roar sendiri ini kalau bisa gue bilang Street bukan sepenuhnya support juga ya, karena dia sendiri bawa M1887 di sini, bawa shotgun gitu. Kalau bisa gue bilang di EVOS Roar pada game kali ini itu gak ada yang support sih kalau bisa gue bilang ya, karena kayak officially mereka nih bener-bener cuma ada flanker sama raser aja. Jadi raser 2, flanker 2 ya, dimana rasernya Mr. 05 dan juga Abu. Lalu flankernya ada bahkan 3 mungkin, karena si Streetnya ini pakai shotgun juga. Bahkan kayak flankernya cuma 1, yaitu Sam 13 aja. Itu pun Sam 13-nya melakukan inisiasi dengan apa namanya, dengan keadaan yang memang udah mereka pengenin gitu. Ini gue bisa gue bilang kayak mind blowing banget sih bagi gue sendiri. Di sini Street enak banget panen, nembakin dari atas, komunikasi dari para player yang udah di bawah juga enak banget. Nah, di sini ada satu kesalahan dari Mocha XCN itu yang coba melakukan moving tapi kelewatan ya, atau kayak mungkin grogi juga karena adrenalinnya terpacu. Karena kalau bisa kita lihat di sini XCN juga sebenarnya lagi ke sandwich sama beberapa momen juga, karena di bawahnya juga perang, ada Bumaidi sama Siren. Nah, terus itu mereka diserang dari atas oleh EVOS gitu. Nah, di sini Mr. 05 dengan 35 HP-nya berusaha melakukan nge-heal. Dan yang gak gue paham lagi adalah Mr. 05 masih coba melakukan pressure terhadap tim XCN untuk menyelesaikan inisiasi peperangan cepat yang udah mereka lakuin di awal gitu nih. Kita mundurin dikit ya. Di saat Sam 13 yang nge-heal, Abu tuh udah merhatiin beberapa moving dari player XCN, dimana dari Abu sendiri cukup ngaktifin DJ Alok-nya aja tanpa perlu nge-heal. Abis itu lakukan spamming bomb. Ketika spamming bombnya selesai, EVOS Sam 13-nya udah selesai, Abu langsung masuk, pegang M1014-nya langsung di spam, dia ambil rotasi, ambil jalur lain, ngasih jalur yang dia udah mulai ke supportnya yang di atas ya, atau Street yang udah nge-backup mereka. Itu satu hal yang kalau bisa gue bilang bijak banget ya, kayak dia tuh udah nyerang di satu kesempatan atau di satu sisi, di satu arah, dan nggak mendapatkan knock, itu dia lepas, abis itu dikasih sama yang sekiranya dari teammate-nya itu bisa memberikan serangan tapi di posisi yang aman. Karena kalau tadi Abu ngelanjutin nembak personil dari XCN pakai M1014-nya, lalu maju keluar untuk ngelewatin pos kecil tadi nih, di pos kecil ini dia maju ke arah sini, itu gue yakin banget Abu pasti bakal knock. Karena kenapa? Ada 3 player XCN yang siap nengok ke arah Abu ketika Abu keluar dari posisi teritori atau posisi obstacle tersebut gitu. Itu kayak bakal langsung berajar, Abunya bakal langsung knock, dan itu nggak bakal bagus banget untuk EVOS. Tapi apa yang Abu lakuin? Yang Abu lakuin adalah dia tahu bahwa kesempatan pertama atau first chance-nya dia untuk melakukan knockdown terhadap pemain XCN itu langsung dia tarik, karena nggak berhasil nggak berhasil knockdown ya dari personil XCN. Akhirnya dia tarik, dia lebih bijak lagi ngambil keputusannya, terus dipilih untuk Street aja yang kayak ngelanjutin tembakannya. Mungkin komunikasinya beda ya yang mereka lakuin, karena mereka kayak adrenalinnya juga cepet banget, fight-nya juga cepet banget. Dan sementara itu yang tadi gue udah mention, kalau mereka sedang melakukan inisiasi fight cepat, itu Mr. 05 sampai nggak dikasih waktu untuk nge-heal, karena memang untuk memberikan pressure fungsinya. Sebenarnya ini kayak bagus gak bagus sih, karena kalau misalkan Mr. 05-nya berkontak habis itu bisa di end, bisa di secure poinnya, itu bakal rugi banget untuk EVOS. Tapi karena mereka udah percaya sama Street nih, yang dari tadi ngasih backup fire-nya nggak pernah miss, nggak pernah telat timingnya, itu bikin mereka sukses banget. Nah, di sini ada respect duel dari Abu yang bagus banget sih. Nah, habis itu ada Sam 13 yang udah siap nyelesain fight dari XCN sama EVOS Roar di awal mereka buka tadi ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari?
yang kita pelajari adalah pertama, kita mundurin dulu. Nih, pertama adalah ketika teman kita melakukan inisiasi dan dia knock, itu adalah moving yang rapih atau moving yang bersih yang kita lakukan untuk melakukan revive terhadap teman kita yang udah knock. Kalau misalnya posisinya itu emang masih bisa di revive gitu. Jangan kayak terlalu ego. Udah nih gue nggak bisa dilepas, nggak bisa di revive, lepas. Nah, jangan terlalu ego seperti itu. Selagi masih bisa ya, itu masih kayak banyak banget hal-hal yang bisa dioprek atau yang bisa diolah untuk nge-revive teman kita tersebut. Gimana caranya? Nah, contoh ini, ada beberapa orang yang sabar banget untuk melakukan support fire ke arah depan. Abis itu di posisi yang nggak mungkin sebenarnya kalau bisa gue bilang, untuk orang turun ke bawah polosan gitu ya, karena bakal bisa langsung ditembakin dari bawah. Itu masih bisa dilakukan dengan cara ya tadi, memberikan backup fire di arah yang sebenarnya kalau kita buka scope pun itu nggak ngunci musuh, nggak apa-apa. At least kita nembakin ke arah mereka supaya mereka nggak munculin kepalanya gitu. Kalau misalkan teman-teman lagi main ranked pasti sering banget deh ngeker ke arah tower nih, ke arah tower apa namanya, watch tower tuh, yang dimana tuh kalau musuh nembak ke bawah tuh cuma kelihatan kepalanya doang. Nah, kurang lebih seperti itu apa namanya, sifatnya ya, kurang lebih seperti itu, kayak dikeker aja, habis itu di tap atau ditembakin, tembakin random ke arah kosong. Kalau misal jaga-jaga kalau misalkan ada musuh yang kelihatan, itu langsung ke lock gitu. Walaupun kalau misalkan di watch tower itu emang kepalanya tuh emang harus kita ngarahin sedikit gitu, tapi at least gini, kita bisa ngeberiin satu jaminan ke teman kita yang lagi moving ini, itu keamanan yang tinggi gitu. Jadi pada saat dia moving, dianya juga nggak kena hit dari mana-mana gitu. Nah, ketika Abu bergerak, itu udah langsung nyala banget instingnya Street sama Mr. 05 untuk ngejagain Abu, untuk ngidupin sistem 13. Gue ini kayak ngerasa komunikasi dari mereka udah bukan ke arah sana gitu. Malah komunikasi mereka kayak, itu ada musuhnya di sana, habis itu kayak gua ini gini. Nah, terus Abunya inisiasi untuk melakukan revive karena dia respect juga, this is league. Ini liga, mereka harus utuh untuk berempat sampai ke akhir, karena di akhir nanti mereka yakin banget kalau itu bakal jadi sangat sulit gitu. Nah, itu yang pertama, yaitu moving sama backup fire ya. Yang kedua adalah lihat gimana Abu, ini gue bahas lagi ya di pembahasan di beberapa video berikutnya ya. Lihat gimana Abu, nih, ini first chance-nya dia untuk melakukan knockdown terhadap Doom. Tapi karena nggak knock dengan 2 tembakan dia dari M102 atau 3, ya anggap saja segitu ya, dan ini nggak knock, itu dilepas sama dia. Nah, ini gue nggak tahu, mungkin EVOS Abu yang ngeknokin, atau mungkin Street juga karena nggak kelihatan. Nah, yang pasti si Doom-nya ketika satu posisi nanggung itu, Abu nggak ngelanjutin ke depan. Karena kenapa? Dia tahu udah ada pemain XN yang nungguin dia gitu. Nah, ini mungkin dari Street ya, Doom-nya knock dari Street ya. Nah, ini pembalikan glual yang bagus banget sih. Nah, di sini Mocha kelewatan dan masuk ke rahang singanya dari Roar ya ini. Rahang harimau putih dari Roar ini udah, wah gila, ini serem banget sih. Serem banget, langsung Mochanya udah knock gitu aja gitu. Nah, oke, kita langsung lanjut ke konflik selanjutnya ya, dimana EVOS Roar berhasil mendapatkan Buya. Oke, let's go. Oke, ini fase dimana mereka udah hampir Buya ya, dimana kita lihat di sini ada 4 tim dan 12 pemain. Itu berarti dari 4 tim tersebut ada yang pincang nih kayak TP sisa 2, lalu di tim ketiga juga tersisa 2 pemain gitu ya. Karena di sini kalau misalkan 4 harusnya ada enggak, ini 12 sih. Ini 4 dari EVOS, ini timnya 3. Oke, nah, ini kalau misalkan teman-teman lihat lagi ya, ini lagi-lagi EVOS Roar melakukan inisiasi dengan mengirim 1 personilnya untuk mengamankan zona terlebih dahulu, dan 3 pemainnya itu dikomandoin atau diperintahkan untuk ngamanin posisi terlebih dahulu, bukan ngamanin posisi, ngamanin vision, ngamanin penglihatan, ngamanin dari arah yang berbeda atau point of view yang berbeda. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, Geralt sebenarnya dari The Pillar yang udah punya M79 gak bisa memanfaatkan M79-nya dengan sangat baik karena posisinya tidak terlalu baik. Nah, di sini Geralt bahkan sempat keculik sama Sam 13 gitu, yang udah masuk ke dalam zona. Dan sementara itu pada saat The Pillar-nya itu udah bisa dikenokin, di sini Mr. 05 sebenarnya berusaha melakukan rotasi ya. Cuma rotasi dari Mr. 05 ini kalau bisa gue bilang agak sedikit terburu-buru karena Sam 13-nya lagi kenok soalnya. Nah, di timing seperti itu sebenarnya Mr. 05 tahu kalau misalkan kayak mereka bakal melakukan komitmen terhadap Sam 13, dan itulah waktu yang pengen dia pangkas. Cuma ada satu miss
dari Mister 05. Lagi-lagi ketika dia berusaha melakukan open fire dari sini, terus balik, itu di posisi kirinya nih, di posisi kirinya itu tuh udah kosong banget, dan Mister 05 juga nggak punya glue wall gitu. Nah ini dia jalan lurus gini, itu udah benar-benar dead end gitu, dia udah nggak bisa kemana-mana. Dan lagi pula waktu yang diambil sama Mister 05, nah dari kesalahannya dia nih, dari kesalahan Mister 05 itu ada satu keuntungan yang bisa diambil sama EVOS. Karena kenapa? Pertama, informasi yang udah dimiliki Mister 05 itu udah pasti masuk ke teman-temannya yang udah ngamanin posisi yang kalau bisa gue bilang ini sempurna banget, dimana ada satu sutet, ada satu kaleng yang bisa dijadiin obstacle kalau dia meledak, lalu dia di posisi high ground juga atau di posisi bukit tinggi. Nah, informasi dari Mister 05 ketika mereka tahu, oh ada 2 personil nih, dari kanan nih ada musuh, dari Reka misal. Nah, itu dia langsung kasih ke teman-temannya bertiga, dan dari situ juga keuntungan yang bisa diambil adalah pembagian vision dari EVOS itu sendiri yang udah rata parah. Lihat gimana Abu di sini bener-bener disiplin merhatiin para pemain yang datang dari rumah L. Terus dia juga tahu kalau sebenarnya para pemain yang dari rumah L ini juga ditembakin dari area yang sama. Nah, oke, kita dapat bervision ya, atau berview. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini formasi 3 dari EVOS yang sangat rapih banget kalau bisa gue bilang, dimana Abu disiplin untuk ngeratain tadi musuh yang datang dari arah rumah L. Lalu ketika udah selesai, di sini Sam 13 masang satu glue wall respect untuk 2 player dari Reka. Terus streetnya bisa ngelakuin additional apa ya namanya? Additional initiate, yaitu pakai flashbang sama grenade gitu. Nah, di sini Abu udah selesai sama tugasnya, masih disiplin loh. Padahal kalau dari gue ya, bisa gue bilang ini Abu sebenarnya udah nggak perlu lagi ngeliatin sisi ini, karena tim yang tadi dia incar itu udah instant gitu, udah instantly gitu. Nah, tapi karena mereka hanya berempat dan sempat-sempatnya, mungkin ada yang sempat-sempatnya juga lihat jumlah live ya, bahwa mereka kayak, oh ini sisa bertujuh nih, berarti ada satu squad lagi yang masih utuh gitu. Nah, di sini benar-benar kayak Abu tuh disiplin banget gitu. Entah itu komando dari Sam 13, tapi yang pasti gue bisa bilang di sini Abu benar-benar memainkan perannya dan membagikan visionnya kepada teman-temannya dengan sangat apik. Ngeliat gimana dia tahu ada stance yang terbuka, lalu Foxy juga datang ketika kita mundur dikit ya. Sorry. Nah, ketika di sini Rizal berusaha ngedistract para player EVOS untuk nembakin dia, sedangkan Jason juga lagi ngeheal untuk ngambil waktunya. Nah, di sini Foxy berusaha melakukan inisiasi, tapi lagi-lagi Abu langsung dapat infonya, Pak. Ketika stance-nya kenok, Abunya juga kenok. Abunya kenok. Abis itu Sam 13-nya ngegocek, dan Street tetap fokus sama 2 orang, yaitu Rizal dan Jaswan yang udah diincar dari awal. Padahal Street sendiri nggak sempat melakukan healing dari pada saat zona itu bergerak. Dia nerima banyak damage dari 2 pemain di sini, Rizal sama Jaswan. Abis itu dia nyelesain tugasnya dengan sangat baik, dimana Foxy berusaha melakukan flanking dari arah kanan, ditutup sama Sam 13 dengan sangat apik. Wah, gila. Ini bisa gue bilang kelas dari juara dunia kita ya. Mungkin kalau teman-teman kayak ngebahas EVOS tuh ya wajar lah, mereka kan juara dunia. Ya memang betul. Cuma maksud gue knowledge dari mereka ini, ketika mereka memperlihatkan hal-hal detail yang mungkin teman-teman Survivor belum tahu dan belum pelajari juga, mereka pertontonkan gitu. Dan ini yang bisa gue bilang hampir mirip apa ya, maksudnya hampir mirip yang mereka lakukan ketika mereka bisa memenangkan World Cup di April 2019 tahun lalu gitu. Karena mereka nge-splitnya juga rapi, abis itu komunikasi tektokan antara vision dari satu tim ke tim lain itu nggak putus gitu. Dan ada seseorang yang sangat disiplin memperhatikan point of view dari tim yang dibutuhin gitu. Contohnya Abu tadi ketika ditugaskan untuk lu perhatiin arah kiri itu bakal ada musuh, Padahal ketika target yang si Abu keker itu udah instan, udah nggak ada, itu bisa aja Abu nengok ke arahnya Street untuk ngebantuin Street, tapi nggak. Dia bener-bener kayak disiplin, lu bagi point of view di kiri karena udah ada Street sama 05 nengokin ke kanan. Jadi lu nggak perlu lagi ngebantu mereka untuk nengok ke arah kanan, karena 2 orang pun itu udah cukup dengan posisi lu di high ground dan juga sutet gitu. Dan inilah yang bisa membuat mereka sampai ngekoleksi 22 kill. Gila, luar biasa banget. Ini liga loh. Dan gua ngerasa kayak wah, ini udah next levelnya banget. Kalau misalkan mereka bisa menggali lebih dalam lagi ya. Mungkin kalau kita ngomongin soal apa yang salah dari formasi atau gameplay dari EVOS itu sendiri, yang bisa gue bilang yang salah adalah ketika mereka
memperhatikan hal-hal detail, cuma ada beberapa hal besarnya yang miss. Contoh kayak EVOS apa ya, mungkin pada saat mereka moving ini jadi 0505 lagi ya. Nanti ya gue di ini lagi nih. Ya, kayak lu nyudutin S05 banget. Enggak nyudutin. Gue coba ngejabarin apa yang kurang gitu. Nah, ketika Mr. 05 coba ngambil ngeflank kanan tadi yang seperti kita lihat, ngeflank kanan untuk ngasih tahu, untuk ngeflank sih sebenarnya tujuannya untuk ngeratain si dua orang itu, cuma apa ya, waktunya nggak cukup karena si zona yang di belakangnya itu tuh udah keburu jalan, dan itu tuh mewajibkan banget Mr. 05 untuk masuk ke teman-temannya. Tapi even Mr. 05 ke wipe di awal atau ke eliminate di awal, informasi yang dia udah punya tentang dua orang itu yang bikin mereka bisa bertahan di sutet ini, di high ground ini sampai mereka buya. Karena kenapa? Ketika visionnya Mr. 05 ke bawah itu street sama si Sam 13 tuh udah apa namanya, udah ngunci si dua orang yang nge-kill Mr. 05 itu. Makanya kalau bisa gue bilang kalau gue bisa bilang salahnya Mr. 05 nggak salah-salah juga sih, karena dia juga berhasil memberikan informasi gitu. Cuma ya namanya ke eliminasi gitu ya, dan gue tuh sampai berempat itu ya tetap aja gitu ada satu kekurangan gitu. Kenapa bisa kurang satu padahal kan bisa berempat gitu, kalau misalkan kita ngomongin perfeksionis ya. Nah itulah mungkin dari apa ya, bedah taktik atau Free Fire taktik pada episode keempat kali ini, di mana EVOS berhasil mendapatkan buya dengan 22 kill. Gila. Oke, yap, mungkin itu Free Fire taktik episode keempat ya, spesial episode untuk EVOS Roar yang berhasil mendapatkan 22 kill di Free Fire Master League. Gue ngerasa kayak udah sampai di episode keempat di Free Fire Taktik ini. Gue pengen ngucapin thank you lagi sekali lagi ke teman-teman yang udah nge-support channel gue untuk kayak ngasih semangat, bang ayo bang upload lagi bang ayo bang ini bang, ngerekomendasiin beberapa saran untuk bang bikinin taktik dong untuk ini, bikin taktik untuk itu. Nah sorry banget nih mungkin gak bisa gue realisasiin semuanya karena waktu gue juga udah banyak banget, sorry gitu. Tapi thank you banget buat dukungan kalian selama ini. Mungkin kedepannya ini bakal ada lagi Free Fire taktik berikutnya gitu ya. Cuma gue juga belum tahu nih, gue belum punya upload jadwal pasti kapan gitu. Nah mungkin kalau teman-teman suka sama video ini atau nikmatin konten yang gue bikin, atau mungkin kayak ngerasa nambah knowledge-nya gitu dengan nonton Free Fire Taktik episode 4, bisa bantu gue dengan subscribe channel ini ya. Thank you banget. Di Free Fire episode keempat kali ini pembahasannya agak lama juga, agak 40 menit juga. Thank you banget yang udah nggak nge-skip videonya ya, karena memang mungkin lama juga ya, mungkin ada yang ngantuk juga nontonin gue ngebacot gitu, nontonin gue ngejelasin bla 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 gitu. Thanks banget buat semua. Kita ketemu lagi di Free Fire Taktik episode berikutnya. Magiskun cabut dulu.